menaikkan kadar asam urat. Nah, itu. Mungkin saya sambung lagi, tempe itu kan fermentasi ya Ustaz ya? Iya. Apakah semua jenis fermentasi itu juga bagus? Maksudnya bikin kayak misalkan tape, nah itu juga fermentasi, itu apakah juga bagus buat pencernaan? Kalau tadi kalau pencernaannya bagus, insya Allah seluruh tubuh akan bagus. Ya baik, jadi pembahasan tentang tempe kurma ini sebenarnya sudah sering saya bahas juga, sekalian. Bagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah saya jelaskan ada namanya prebiotik ya, atau makanan buat bakteri tadi, ada namanya probiotik. Prebiotik ketemu probiotik namanya simbiotik. Kurma itu prebiotik, tempe itu probiotik. Maka kurma ketemu tempe itu simbiotik sebenarnya. Itu makanan yang sangat baik untuk pencernaan. Jadi kurma ketemu tempe itu makanan yang sangat baik untuk pencernaan karena dia mengandung dua jenis bahan yaitu prebiotik dan probiotik. Ya, jadi apakah makan kurma sama tempe tadi menyebabkan asam urat? Kalau orang memang sudah ada bakat asam urat, ya mungkin iya. Tapi jenis makanan kayak begitu, lagi-lagi bahasanya itu jika tidak berlebihan tidak akan masalah, tidak akan masalah. Ya, orang kena asam urat itu bukan karena makan ini itu. Orang yang makan, maaf ya, gorengan saja bisa kena asam urat loh. Kenapa? Karena kan minyak, asam. Betul lah. Kan tepung asam, minyaknya juga asam. Ya. Jadi makanan-makanan yang menyebabkan ketingginya asam tanpa dia ada seratnya, tanpa dia ada air yang cukup, itu menyebabkan salah satunya asam urat. Ya, jadi bukan salah di itunya, makanannya, memang serat yang pada tubuh seseorang tuh nggak ada, airnya nggak cukup, akhirnya menyebabkan tingginya asam gitu. Jadi kalau makan tempe sehari satu potong, gini loh, kita kadang-kadang apakah makan tempe sama kurma nanti bisa bikin asam urat? Kita nggak nanya berapa banyak makan gorengan tiap hari loh. Karena saya kadang pikir aja gitu kan. Ketika bicara makan sehat, kayaknya takutnya luar biasa. Tapi ketika bicara makan yang nggak sehat, nggak pernah ngukur berapa banyak makan gorengan. Bapak Ibu pernah ngitung nggak berapa makan gorengan tiap hari? Sekarang tiba-tiba ngomongin tempe kurma yang sehatnya luar biasa, apalagi tempe-tempe yang sehat, tempe-tempe organik gitu kan, tambah dengan kurma, nanya langsung dosisnya berapa. Ini asam urat kah apa segala macam. Ada-ada aja saya bilangin. Begitulah manusia ya. Karena memang kita kecenderungannya udah ketika yang sehat nggak pernah diukur. Yang nggak sehat nggak pernah diukur, tapi ketika bicara sehat, sibuknya luar biasa untuk mengukur. Ya, sama juga orang cerita madu. Madu ini kan nanti bisa bikin diabetes. Madu bikin apa? Carilah datanya. Mana ada ceritanya orang minum madu jadi diabetes? Jadi diabetes, ada ceritanya. Sekian lama yang dibahas itu terus. Tapi minum madu pun 1 sendok pun tidak. Begitu tak? Betul ya menurut saya? Gitulah kita zaman sekarang ya. Ketika ada yang baru-baru tuh takutnya luar biasa, ya. Nah, terus jadi berkaitan dengan makanan fermentasi, Bapak Ibu, kita kalau kita baca dalam Al-Quran ya, itu di surga saja kata Allah, apa firman Allah, khamar lisyaribin, kata Allah, ada khamar yang tidak memabukkan. Bapak Ibu tahu khamar ya? Khamar itu kan mungkin kalau bahasa kita mah tuak lah gitu kan, arak tapi tidak memabukkan. Dibuat dari apa? Itu kan fermentasi. Zaman dulu orang-orang Arab waktu minum khamar itu yang ada alkohol sebelum ada larangan atau pengharaman dari Allah, itu kan mereka ambil kurma, batang kurma, dibelah tengahnya, dimasukin air, ditambahkan dengan kurma. Ya, masukin air, batang kurma, dibelah tengahnya, masukin air, masukin. Itu kan proses fermentasi, dan ternyata di surga pun ada minuman fermentasi yang namanya khamar yang tidak memabukkan. Jadi kalau dibilang berarti makanan fermentasi itu sehat nggak? Sangat sehat. Makanya tidak heran kimchi ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, meskipun nggak semua orang juga suka, itu menjadi salah satu makanan dinobatkan menjadi makanan tersehat di dunia, kimchi. Karena kan fermentasi. Indonesia dapat peringkat juga, tapi makanan terenak di dunia namanya apa? Rendang. Iya kan? Sayangnya kita nggak dapat tempe. Legitimasi tempe sebagai, tempe itu kan fermentasi juga, tapi ya nggak dapat ya. Nggak tahu tempe diklaim siapa sekarang, wallahu alam. Ya, seperti itu ya. Jadi makanan fermentasi sehat-sehat, tape, tempe. Tapi lagi-lagi tidak semua orang kadang-kadang cocok. Misalkan kita bicara tape ya, tidak semua orang bisa cocok makan tape. Tapi itu bagus sebenarnya. Jadi kalau nanti Ramadan mau tiba, nah bikin tuh es campur. Es campur ala-ala saya. Mau saya ajarin, gampang. Kolang-kaling, rumput laut, campurkan berbagai macam buah-buahan, ya, potong-potong dadu gitu,
pemanisnya kasih madu atau gula aren cair gitu ya. Ya. Kemudian jangan dikasih es. Makanya jadi campur saja, nggak pakai es. Itu sangat sehat. Masya Allah. Kasih tape, jangan lupa kasih tape. Saya kira mungkin begitu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.